Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini kita balik lagi di Blue Filmnya Blue Moon Show, program regulernya dari Blue Moon Container Cafe. Jadi kita datengin teman-teman yang sangat spesial. Khususnya malam ini nih kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Warriors Jakarta. Malam Mas Utai. Malam. Ini sebuah kehormatan bisa langsung bertatap muka. Thank you juga nih udah diundang ke Blue Moon ini. Iya Mas Utai. Ya. Nih jadi Mas Utai ini jadi bapak skinhead Indonesia. Ini gila sih ya. Gila. Bukan gila sih, keren banget sih maksud gue Mas Utai. Mungkin Berat. oh iya. Oh iya ada. Mas Utai mungkin boleh diceritain Mas Utai. Silakan Mas Utai. Sejarahnya mungkin atau gua sih baca artikel tuh berat banget Mas Utai, makanya banyak mau gue tanyain. Boleh Mas Utai boleh ceritain sedikit masuknya apa namanya skinhead di Indonesia? Teraturnya gitu ya. Iya apa ya, skinhead ini kan subculture dari luar, dari UK lah tepatnya. Terus singkat cerita ya diadopsi aja gitu. Ini udah worldwide, udah di mana-mana ada nih, subculture ini udah ada di mana-mana. Jadi emang ini keresahan di UK pada tahun 60-an. Jadi istilahnya emang ini mix culture dari si British working class sama imigran Jamaika yang datang ke UK. Jadi itu jadi mix culture. Ada ya itulah, jadi sekelumpulan anak-anak muda yang rebel. Terjadilah scene, ini kan scene ya. Scene ya. Scene skinhead ini terjadi gitu. Imigran Jamaika itu anak-anak mudanya disebut Root Boys. Kalau ini ada Teddy Boys di Inggris gitu. Oke. Nah, mix culture jadi mods dulu gitu. Ini nanti sejarah ada lagi mods media tuh bisa Iya. ngomongin mods. Mod berkembang ke ini singkat aja ya, maksudnya bisa kalau mau lebih tahu skinhead ada Wikipedia, ada Ya di bisa Google, browsing di Google lah ya, banyak di lah Google ya. banyak lah ya. Jadi istilahnya emang mix culture-nya itu ya apa? Imigran Jamaika sama British working class, jadilah itu ya mods, ada family tree-nya ke hard mod itu skinhead gitu. Oke. Lebih ke situ. Gue baca tuh lu bawa kitabnya Iya, juga tuh. Bible. Bible. Tapi emang di garis bawahi dulu ya, maksudnya emang gue nggak pernah ngeklaim gue pertama, skinhead pertama apalah gitu ya. Bukan maksudnya nggak ngeklaim Ya, tapi ya, semua ini kan udah tahu lah ibaratnya. yang beredar begitu ya. Ya. Maksudnya emang kalau itu kan beban moral ya, kalau misalnya Enggak lah, enggak beban moral kalau maksudnya udah terbukti itu. tapi lebih tepatnya mungkin emang apa ya, masih dijalanin sampai sekarang. Sampai sekarang ya, oke. Itu sih yang lebih ini kontribusinya apa buat scene ini gitu. Itu sih yang lebih daripada emang gue yang bawa nih tapi gue nggak ngapa-ngapain di sini Ya, nih. setuju. Iya kan, gitu. Gue udah setengah hidup gue habisin di scene ini gitu. Ini udah dibilangnya bukan 5 minute fashion gitu ya. Gue besok coba gue jadi punk, Ya. besok gue jadi skinhead, besok gue jadi mod. Ya ini way of life gitu. Jalan hidup. Iya. Terus denger cerita juga maksudnya sebelumnya ke Singapura, terus abis itu ke US ya. betul ya. Itu boleh diceritain maksudnya? Pertama dapet ya tadi itu Bible karangan George Marshall, itu dapetnya emang di Singapura. Dulu emang awal-awal emang punk dulu lah ya. Emang yang waktu berkembang kan dulu 90-an nih punk masuk. Punk. Terus dapat kesempatan ada studi di sana, terus kenalan, dapatlah ini subculture ini. Dulu juga masih awam ya, maksudnya emang wah apa ini menarik juga nih. New kind of punk menurut gue dulu. Jadi istilahnya sesuatu yang baru tapi kayaknya musiknya emang sama. Culture-nya juga dari UK ya kan, gitu kan, berdekatan gitu. Dapatlah itu. Itu abis dari Singapura bawa ke Indonesia dulu, abis itu baru ke US. Itu 95 96 lah. Dapat itu bawa ke sini, terus coba spreading di sini, anak-anak suka. Gue udah nggak tahu lagi tuh, gue ada kesempatan cabut lagi tuh. Oh berarti cabut lagi, tapi ternyata di sini berkembang biak. Iya udah. Maksudnya berarti nggak lihat pas datang ke sini tiba-tiba wah. Iya, tapi kayak gitu. Masih koresponden lah ya, masih kirim kabar anak-anak yang di sini gitu. Tapi emang gue nggak tahu tuh cerita yang emang fasenya ada apa poster cafe. Gue balik lagi tuh 99. Terus cepet kaget nggak pas ngeliat? Gue kaget juga. Cepet apa masif ya. Jadi gerakannya masif. Gerakannya juga. masif betul. Tapi berjalanan dengan waktu, yaitu apa
pilihan lah ya, itu kan jadi pilihan ya. Iya. Ada yang berkeluarga, ada yang apa, itu jadi bisa jadi changing juga orang gitu kan dari itunya. Ada ini nggak sih maksudnya kalau boleh tahu ada apa namanya perbedaan tadi maksudnya dari Singapura terus ke US terus ke Indonesia ke Indonesia Jakarta lagi, ya. itu ada perbedaan nggak sih masalah tadi ngomong skinheadnya Scene-nya sendiri? itu Oh ya. iya betul. Banget sih. Apa yang mencolok apa tuh mas? Ya kayak misalnya waktu di Singapura ya sama lah ya, masih Southeast Asia, kita masih rumpun sama, terus Ya culture masih timur. South Asia betul. Pas gue jam tuh Amerika, Ya, Amerika. wah itu beda banget. Gue juga ngeri apa berdandanan skinhead gitu. Oh Iya. di Amerika tapi maksudnya dananya udah Iya. Tapi istilahnya masih waktu dulu tuh kayak apa ya, maksudnya ngelihat juga situasi gitu. Kan gua apa ya orang Asia lah ya. Tahu-tahu salah tempat nongkrong sama yang rasis-rasis. tapi segitu nggak maksudnya sempat nggak maksudnya ketemu sama orang-orang kayak Ada, mereka ada. terus sambutannya gitu ke Mas Utai di Sempet, sana. tapi nggak ya alhamdulillah nggak bentrok sih. Nggak Tapi bentrok emang ya? gue ngelihat aja gitu, ngelihat sempet di gigs kan. Oke pas datang ke Indonesia terus abis itu Dulu datang terus ya itu masif kan. Jadi cikal bakal Warrior juga tuh. Waktu oh itu belum Warrior belum ya. Oke. Tahun 2000 gue pulang 99. 2000 bikin scoop deh tuh di Tebet Warrior situ. Oke. Nah pertama emang bikin record dulu. Oh bikin record Bikin juga. record dulu. Oke. Record bikin terus gimana ya? Bikin tongkrongan aja gitu kan. Nah, emang kita jadi kayak punya store yang emang memfasilitasi anak-anak untuk ya fashionnya bisa Ya. beli di situ. Oke. Terus kayak misalnya band-band yang mau direkordin bisa kita record di situ gitu. Jadi emang tongkrongan lah di situ. Mods Media belum ada ya. Jadi pas jalan waktu ya itu tadi yang sempat kita cerita. Lucu nih kalau di Indonesia Jakarta ada skinhead tapi nggak ada mods. Jadi kalau di sana kan tadi ceritanya kan mods dulu. Habis Family itu baru Tree ada hard mod baru skinhead gitu. Oke, kalau di sini kalau di sini ada skinhead dulu kan. skinheadnya dulu. Iya, karena nongkrong terus terbersit, wah kita harus bikin nih modsnya gitu kan. Harus ada nih. Nah, gimana cara supaya orang aware? Kita bikin band. Bikin band namanya Innocenti. Innocenti itu juga diambil dari Lambretta. Nah, dari situ kita cetuskan lah bahwa emang ada pergerakan mod nih. Nah, terus ngumpul lagi, ngobrol lagi dan pergerakannya harus jelas nih. Kita bikin apa? Mod Mayday. Mods Media Mod akhirnya Mayday, tuh. ya. Itu 2008 ya, Mas. 2008 pertama. Itu pasti kan maksudnya nggak bisa langsung sebesar ini kan Mods Media ya. Benar. Pasti ngawalinya tuh ibaratnya berdarah-darah dulu lah ya. Iya. Iya, kita juga nggak tahu ini bakal jadi epic, bakal jadi masif yang ribuan ya. Jadi emang awalnya dulu kita kerja sama Makrus. Terus deket sini berarti ya? Iya, deket sini. Di Duren 3 situ ya? 3, sama Mehmet, dia punya tempat, gue punya alat. Ya udah, bikin woro-woro deh. Bikin t-shirt juga waktu itu, bikin t-shirt, jualin. Anak-anak, ngundang anak-anak doang sih sebenarnya. Tapi di luar ekspektasi juga, tempat segitu kecil tapi yang datang udah ratusan. Penuh ya, iya. Ratusan. Nah, kerja sama juga sama waktu itu gue bikin Jakarta Lambretta Owner juga. Jadi emang bikin di situ ya 2008 itu bikin. Nah 2009 sempet stop. Nah 2010 kita kerja sama lagi, bukan sama Krus tapi sama Bray. Ada skuter shop juga dulu lah. Di Jakarta Kemang, juga. Di Kemang. Nah itu jalan dari 2009, 10, 11 sampai 19. Ada nggak sih maksudnya message yang mau disampaikan dari event Jakarta Mods Media ini? Iya kan cikal bakal Jakarta Mod Media ini kan lebih ke emang ini kan kita pride sama working class kita gitu kan, kayak skinhead, mods itu kan emang ada di elemen itulah gitu. Nah kita mau bawa keceriaan juga nih di hari buruh nih. Ini keceriaan yang kita bikin untuk support ya kreatifnya gitu. Misalnya kayak lu mau protes, band lo bisa protes di situ gitu. Dari lirik-lirik kan protes nggak selalu turun ke jalan kan. Kita punya wadah yang emang ya bikinnya itu Mod Media itu untuk wadah untuk protes gitu. Jadi tapi melalui kreativitas ya. Terus juga kayak misalnya harus statement di jalan nggak usah, tapi kita harus ada nih momennya, emang ini lebaran skuter lah istilahnya gitu. Iya. Kita harus ngasepin Jakarta lah tiap Mei gitu. Pokoknya ngasepin Jakarta ya. Itu kan ini juga identik banget sama skuter, terus apa lampu-lampu itu ada ini nggak sih artinya Mas? Iya, maksudnya itu punya ini juga punya makna ya kalau di mods. Ada juga
ini statement ya, maksudnya kayak lu punya baju yang emang necis apa segala macam, itu statement, fashion statementnya si Mods gitu. Oke. Nah, jadi istilahnya dia kaum buruh, Mm-mm. tapi gue mampu nih untuk beli setelan Ya, ini ya. Jadi pride-nya lah. Ini Betul. pride-nya nih salah satunya. Terus juga turun ke skuter nih. Nah, Oke. kenapa pakai skuter? Karena emang itu shieldnya skuter tuh melindungi baju necisnya dia kan. Kalau cipratan-cipratan. Oh iya Ya iya kan, iya kalau iya. skuter Iya. kan ada Iya buat shieldnya. shield buat tamengnya, iya betul. Nah, kenapa banyak lampu-lampu, banyak itu? Karena emang dia ciptain ini kendaraannya kita nih kaum buruh nih gitu. Nah, borjuis di Inggris pakai Rolls Royce. Ini Rolls Royce kita. Gitu. Wah keren Kalau banget. kata buku gitu. Oh gitu. Ada pengalaman menarik gak sih Mas Utai, lu saat ngebangun Mods Media ini? Banyak, kayak ada yang emang dari bikin scoop-scoop kecil sampai ya sebesar yang apa, ribuan yang datang gitu. Iya iya, tuh Nah, sekarang udah puluhan ribu. iya, nah itu kan kita emang mesti kayak tempat mesti proper. Terus kita udah nyiptainnya nih sebenarnya emang ini satu festival nih. Jadi kayak dulu emang benang merahnya nih harus lebih ke mod. Jadi yang tadi misalnya kayak band harus menyuarakan protesnya nih di sini nih. Ya kan istilahnya kan ini benang wadahnya merahnya nih. tetap di situ ya. Nah, ini wadahnya nih. Nah, tapi nggak nutup kemungkinan juga emang jadi kayak ya ini udah festival, bukan anak mod juga yang nikmatin nih. Semua ibaratnya udah kayak bisa kalangan nikmati. Vespa. Waktu itu waktu di Ancol kita datengin Kus Plus. Oh iya, Yang band-band ini yang Kus Plus ya ya. Jadi kan itu kan reminder bahwa Vespa kaum muda, kaum tua Bisa masuk bisa di situ semuanya. juga. Nah, ini musik mereka juga no border di usia kan gitu. Kayak gitulah. Oke. Lebih ke situ. Nah, balik lagi nih ke Warriors Jakarta nih, gue sampai minta bawain tadi Mas PO-nya. Maksudnya bangun Warriors Jakarta itu punya visi misi apa sih? Maksudnya apa cuman buat wadah doang atau punya visi misi yang lain, Mas? Gitu ya. Iya, visi misinya sebenarnya emang ini buat mempersatu sih sebenarnya. Mempersatu dalam artian emang kita tuh bukan yang labelnya wah warrior skinhead gitu. Ya oke lah orang identiknya gitu, ada. Tapi kita maunya emang kayak misalnya punk juga ada, hardcore, ska, apalah. Jadi emang nggak nutup kemungkinan itu bisa ada di warrior semua gitu. Oke. Kayak kita juga datengin band-band luar juga nggak mesti band-band skinhead, band punk, band apa gitu. Tetap kita pernah datengin Tortured Soul yang itu band jazz. Kan beda banget. Oh iya beda jenis tetap ya. Tetap, Jadi emang ini cuman emang jadi wadah, terus di dalam ini harus kuat nih, harus kuat dalam artian ya kayak gini lah ya, misalnya kayak di sini ada wadah, warrior ada wadah, nah itu bisa jadi ngeling gitu. Nah kita ngeling, apalagi nama Jakarta misalnya gitu kan, nah satu Jakarta nih kita bisa ngeling, terus bisa bikin sesuatu apalah gitu. Oke. Dan akhirnya kayak ini juga ya, maksudnya create banyak event-event juga ya. Salah satunya Mods Media. Terus kemarin kalau nggak salah Oifest juga ya. Nah kita bikin Jakarta Bersatu. Oh Jakarta kan, Warriors ada, Lokos ada, anak-anak selatan, pangnya gitu kayak gitu. Akhirnya jadi kayak IO juga ya, Mas. Emang kayak gitu. Tapi itu pergerakannya teman-teman semua ya. Teman-teman semua. All genre udah. All genre masuk semua ya. Masuk semua. Jadi emang lebih kuatnya lagi nanti bukan di musik juga gitu. Oke. Mungkin kayak di sini ada seninya, ada apanya. Nah, ini ada yang mau ditanya nih Mas Utai. Iya. Teman-teman skinhead pernah urusan sama pihak yang berwenang gitu misalnya saat gigs gitu, terus gitu. Terus yang kalau emang ada itu yang terbesar tuh kayak gimana kejadiannya, terus kapan tuh? Oh gitu ya. Pernah nggak maksudnya? Seingat gue sih pernah ada ya, pernah ada. Jadi emang karena apa? Ya ini budayanya juga ada sedikit di violence-nya juga kan kalau skinhead ya. Karena skinhead itu emang geng. Ya sebenarnya emang itu kalau skinhead emang kayak kumpulan anak-anak emang dicapai geng kalau di sana gitu. Oke. Nah, tapi di sini di sini juga dibikin seperti itu polanya. Ada juga. Jadi emang ada geng Cipinang, ada geng Tanjung Duren, ada geng Pejaten gitu. Oke. Jadi kalau kerusuhannya apa? Ya tepatnya gue lupa ya, tapi emang pernah urusan sama pernah lah urusan sama yang berwajib. Dulu juga waktu gue di luar gue nggak tahu ada juga rumors bahwa skinhead tuh kayak nguasain di poster gitu. Oh gitu, jadi pokoknya jadi image-nya seperti itu. Tapi nggak pernah sampai ada yang ditangkap sampai dibawa ke kantor polisi gitu? Belum sih. Belum sih ya. Jangan sampai sih.
Terus mau nanya juga nih, band-band yang pernah dibawa ke Indonesia sama Warriors Jakarta. Warriors Jakarta. Ya. Iya, kalau awalnya emang kita ngutamain karena kita kan terinfluence sama band ini gitu misalnya dari dulu kita ngeband apa segala macam. Jadi koresponden apa segala macam kita kontak-kontakan. Wah, seru nih kalau datengin. Masa kita denger doang nih di ini. Langsung Kalau live datengin dia. Kalau dia datang gimana nih gitu kan. Nah, bawalah tuh kayak pertama kita bawa Last Resort. Itu kalau di sana juga udah kayak The Goddess-nya OE juga. Oh, oke. Tahun berapa tuh maksudnya? Itu tahun 2005 kalau nggak salah ya. 2005, oke. Itu salah. acara di Jakarta? Di Jakarta, di Green Kemang. Last Resort kita bawa, kalau OE, top OE-nya tuh kayak bawa Last Resort, The Oppressed. The Oppressed, oke. Boys and Glory bawa Boys and Glory yang 2 kali tuh. Itu 2018. Tapi kita pernah bawa 2 kali tuh Boys and Glory. 2016 sama 2018 kalau nggak salah. Oh, oke. Itu di event yang sama di beda. Kalau yang pertama kita gabung sama anak-anak Jakarta Hammers. Oh, jadi kan emang dia West Ham si band ini kan West Ham. Kalau di kemarin di Oi Fest, terus bawa yang band ska juga ada The Toaster sama Big D and the Table. Band-band Jepang, negara tetangga kayak di Singapura, Malaysia tuh. Oke, artinya udah go internasional banget lah. Korespondennya udah jauh. Makanya orang-orang Singapura tadi kata Sukma udah sampai manggil maksudnya bapak skinheadnya Indonesia juga kan? Kemarin juga sempat tur ke dari Malaysia Singapura ya? Iya, tur dalam rangka kita bikin single kan. Singlenya di End, lagu politik. Wah, gimana nih? Keluar single harus ada yang ini nih apa? Kita bawa nih gitu kan. Promonya sampai oke. Akhirnya tur. Itu tuh, Mas. Itu berarti dari Malaysia terus ke Singapura. Malaysia dapet 3 kota, Singapura sekali langsung balik. Ini event siapa yang nggak kenal gitu event Mochmedi. Tapi ini kan kalau nggak salah Mochmedi juga nasional ya? Iya, nasional. Itu mereka tuh harus laporan ke Mas Utai juga atau gimana? Atau mereka langsung bikin aja? Inisiatif aja. Tapi emang pertama kan emang kita yang bikin. Pertama kita yang bikin, terus dari luar kota apa segala macam yang punya inisiatif. Emang kita juga nggak bisa apa yang emang wah ini udah kita nih yang ini gitu, enggak juga. Enggak, artinya enggak ada hak paten gua. Mereka boleh ngelakuin juga ya. Boleh. Tapi mereka izin atau ya ada yang emang apa nanya gimana sih konsep apa gitu-gitu. Ada sebagian kota nanya gitu. Oke. Gitu. Terus juga itu salah satu kayak jadi band tournya si Innocenti kalau tiap Mayday. Oh, akhirnya muter ya. Jadi kalau misalnya event Mochmedi di mana jadi gestarnya gitu ya. Kebanyakan gitu. Link jangan sampai betul, silaturahmi ya. Iya, di kota kita sendiri kita perkuat, di kota apa? Di daerah-daerah betul. Kita kemana juga. Aja punya teman akhirnya kan ya. Benar, itu sih yang paling. Vespa kan sejuta saudara. Benar. Dimanapun kita ketemu, ada yang mogok kayak udah kita samperin tuh. Gue sih pengen nanya lagi masalah tadi ya Mas Utai di US sih. Itu berapa lama maksudnya di US waktu itu? Sempet kira-kira 3 tahun. Pertama emang study ya. Buat belajar di sana. Oke. Tapi kan itu fase krisis moneter juga tuh ya kan gue jalan 9. Tapi keren lah pas Krisman Mas itu di US itu keren lah ya gitu dah sempet gonjang ganjing tapi emang jadi nyari scene sih sebenarnya nonton acara ke gigs terus lihat gimana ya maksudnya emang kan gue juga berpikiran nanti pas gue balik gue bakal bikin sesuatu nih kayak misalnya gue pernah ada pub gue bikin juga di sini gitu. Jadi gitu. Emang ya sempat ngerasain CBGB, sempat ini ke apa Roxy apalah gitu-gitu. Pengalaman di sana bisa dibawa ke sini. Jadi istilahnya kalau mau bikin event beginilah gitu. Artinya banyak hal-hal positif yang bisa dibawa ke Indonesia ya Mas ya. Boleh ceritain nggak Mas? Yang belum pernah diceritain ke orang-orang banyak tuh tentang kehidupan di sana. Mungkin pacar lu kali gitu dapat. Tapi interview dulu marah nggak ya? Enggak sih. Enggak. Ya mungkin di sana dapat cewek gitu. Gitu. Gue pernah sholat di pinggir jalan nih, driving nih, terus udah kita putusin sholat di pinggir jalan. Lu sendiri nih, berdua sama temen. Oh berdua, oke. Mepir lah, bukan di rest area juga, melipir. Sholat,
Terus di belakang gua ada polisi berarti sih. Terus gua ditegur dong, ngapain nih? Oh, itu lagi gua di sholat. Udah lah batalin kan. We gonna pray lah. Lagi sholat. Bukan madep sana, madep sana kan polisi. Oh, itu polisi kasih tahu jadinya. Ya udah kita madep sana sotoy. Pas polisi cabut, kita balik lagi madep sana. Lucu. Oke. Itu pengalaman menarik tuh. Tapi emang apa ya maksudnya waktu gua di sana kan belum 9/11 ya, belum yang masih damai lah ya. Ibaratnya nggak dicurigain macem-macem gitu kan. Itu pas lu sholat, maksudnya gaya lu udah gaya itu skinhead belum? Mas enggak sih, biasa aja. Ya di dunia barat, tapi dia masih mau ngasih tahu lo gitu. Iya kan? Iya benar. Gitu. Padahal kita nggak tahu dia muslim atau non muslim kan? Cuman jangan usah kita ngikutin. Iya benar. Tapi kita kan udah punya ini. Udah punya arah kiblat sendiri kan? Nah, betul. Pas dia cabut kita pindah lagi kan. Aduh. Itu tuh berkesan lah. Berkesan ya. Tapi pengalaman apa ya? Maksudnya kayak kalau di musiknya gitu ya. Iya, kalau di musiknya. Gue pernah nonton gig tapi beli tiketnya di calo. Oh, di sana ada calo juga. Jadi kalau di sana dia ada tiket master kan. Jadi beli di kayak toko musik apa. Jadi emang semua tiket tuh tiket master gitu. Kayak Raja Karcis. Oh iya. Lu harus beli di salah satu pemegang tiket itu. Tapi karena ini waktu itu yang main tuh NoFX, Blink-182 apalah gitu-gitu tuh dulu tuh. Gue ngerasain tuh belinya di calo. Ada juga di sana ada calo juga ternyata ya. Juga. Pas lu nonton kita ada kejadian-kejadiannya apa? Mungkin pernah sampai ribut di sana gitu? Enggak sih, paling salah tempat gig juga pernah, maksudnya. Jadi apa? Ini kayak di daerahnya tuh 2 jam dari LA. Itu namanya San Bernardino area. Dia ada pub yang emang kalau misalnya gini, kalau di kota-kota besar udah multirasial kan, udah banyak orang. Udah ada orang apa. Nah kalau di kota-kota kecil nih kan kebanyakan kan emang asli, orang asli. Nah kadang juga di situ tuh masih ada redneck lah sebutannya. Ibaratnya ketemu orang Asia mungkin mereka agak gimana gitu. Apalagi kata temen gue waktu gue balik pas 9/11 lebih parah lagi. Oh gitu. Malah kayaknya lebih rasis banget ya. Waktu itu juga ya itu misalnya kayak nonton acara di gigs, gue botak udah coba ngedress tapi wah ini Asia nih gitu kan. Ada juga tuh kayak gitu, tapi emang nggak sempet fisik sih, tapi cuman kayak diliatin gitu-gitu aja. Hanya cuma diliatin aja ya. Makasih juga Bang Itong udah merapat. Abang Bona. Ini Abang Sukma juga, Bang. Jadi kita kalau di sini memang ada, karena kebetulan kita ngeteknya di Blue Moon Cafe, Mas Utai. Jadi kadang-kadang kita ada penonton yang mau nanya, terus terserah dah mau ngapain aja dah. Mas mau nanya nih Mas. Iya Mas. Dari sekian banyak band yang pernah diundang gitu, ada nggak yang mintanya neko-neko gitu? Oh gitu. Kayak kan di sono kan mungkin ridersnya lah ya. Ya ridersnya kan beda kan. Yeah. Kalau sama kulturnya kita di sini kan mungkin kalau misalkan yang neko-neko bisa ditangkap polisi gitu. Cuma kalau mereka gimana gitu? Iya kalau neko-neko sih enggak ya. Soalnya pas pertama kita ngontak kita udah bilang sama mereka gitu bahwa ini negara ketiga nih, lu mau minta macam-macam juga. Istilahnya seadanya nih kita ini. Maksudnya emang dari kedekatan itu sih kita ngundang mereka tuh, jadi bukan yang emang kita istimewakan di sini ya. Jadi emang lu udah main di sini aja kita udah senang gitu apa segala macam. Jadi kayak misalnya kalau gue malah ngelarang kayak drugs gitu ya, kalau dia minta drugs kayak ngerinya kan kalau dia ketangkep jadi kita urusannya sama kita yang event organize-nya. Ya kalau miras kasih. Yang paling unik sih itu waktu sempet ngundang Youth of Today. Karena mereka tuh vegetarian semua. Itu sempat ya, tapi kita udah preparein gitu maksudnya. Jadi istilahnya wah, dia juga punya riders yang gue nggak makan daging nih, gue nggak minum alkohol, gimana nge-treatnya gitu kan. Ya udah kita serve aja nih, pakai pecel. Makanan tradisional kita kasih salad-salatan apalah. Waktu itu juga minta kayak apa ya, martabak manis. Nah karena ya gue bilang oh iya martabak, tapi kan ada telurnya tuh. Dia sampai ke nggak mau makan telur.
Iya kan karena ini kan dari Masih hewani juga, hewani, betul. Telurnya udah diceplok gimana tuh udah dibikin ya. Ya kayak gitu sih seru. Tapi istilahnya kita emang mau nge-treatnya bagus gitu. Jadi istilahnya band datang ke sini di treat bagus, besok dia pulang ke negara dia cerita. Lu kalau mau diorganize sama orang lu sama warrior aja. Nah, iya gitu. Iya, benar, kan benar, gitu kan. Enggak pernah yang kita misalnya kayak oke, waktu bikin Total Chaos karena ada satu dan lain hal di rip off sama Malaysia apa segala macam sama organize sana. Ya kita berusaha untuk jamu lah gitu atau enggak emang maksudnya jangan sampai dia kecewa udah sampai sini gitu. Walaupun di sini juga nggak main. Istilahnya Akhirnya nginep di sini di tempat teman kita rumah bergerak. Di Cipinang juga ya. Cipinang. Gila Total Chaos keren Tapi juga istilahnya tuh. dia nggak kapok. Iya. Dari situ balik lagi karena istilahnya Southeast Asia dulu nih kalau band luar misalnya gue main ke Asia, dia main di Jepang doang, udah balik dia bilang sama temennya gue udah main di Asia gitu. Tapi sekarang lu belum main di Indonesia, nothing. Ya, apalagi belum pernah tidur di Cipinang. Jadi istilahnya iya kalau misalnya lu South Asia lu mesti ngelewatin ya itu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand. Benar. Artinya ada experience baru nggak cuma experience baru. Kalau lu cuma sampai Jepang ya udah experience-nya Asia bukan Jepang doang. Iya kan betul, kita bukan bilang cuma gitu, Jepang kan. doang. Nah kalau ngomongin Riders tadi, Aha. maksudnya band-band yang lain tuh ada nggak sih maksudnya yang Ridersnya macam-macam gitu maksudnya? Kan kita pahitin dulu dari awal tuh ya kan. Tapi paling enggak lebih ke nyaman tidur sih. Soalnya kan ini band maksudnya band tour ya. Jadi dari kota ini dia mesti nyaman tidurnya. Maupun makanannya sekedar tapi yang penting tidur ya. Terus juga kayak misalnya minum bir tuh kayak minum air. Kita nyediain bir tuh kayak berkerat-kerat gitu ya. Harus pakai galonan, harus galonan ya. Itu istilahnya dia kayak minum air putih aja gitu. Tapi emang udah nggak bisa dipungkiri lagi gitu ya. Emang kayak gitu. Emang budaya mereka. Tapi emang kita nyamanin di istilahnya ya apa? Ya itu. Jadi dia udah nyampe kota ini, dia main tidur, besok cabut lagi main lagi di kota lain. Nah kalau misalnya dia udah nggak nyaman dengan tempat tidurnya apa segala macam kan mengganggu performanya dia nanti betul. Ya. Nah itu yang kita jaga. Kayak misalnya jangan telat nganterin ke airport. Nah gue karena band baru tour apa segala, gue pernah ketinggalan pesawat tuh di Malaysia. Itu gimana ceritanya Mas? Gimana ceritanya? Iya jadi waktu itu mainnya bukan yang Malaysia Semenanjung namanya, Malaysia yang Kuala Lumpur. Gue mainnya yang di Borneo. Yang main dekat di Kalimantan dong. Iya, yang mainnya di Kota Kinabalu. Tapi pesawatnya harus ke Kuala Lumpur. Oke. Nah, oke lah kita terbang dari udah habis main nih, terbang ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, gue sama anak-anak ada mesti ketemuan sama orang di tengah kota. Wah, ngejar nih gitu kan. Ternyata airportnya jauh. Itu lu berarti nggak ngeliat map lu tuh? Iya, udah kita ke sana. Tadinya emang udah di sana. Teman kita ada mobil nih. Ntar cepet naik mobil. Ternyata mobilnya dipakai. Kita mesti naik public transport lagi nih. Nah, udah naik. Udah sampai airport nih, pesawatnya masih ada tapi kita nggak bisa masuk gate. Udah close. Akhirnya boarding passnya nggak berlaku. Beli tiket lagi. Tapi pas jadwal lu di sana gimana? Apa jadwal? Oh enggak, itu udah pulang. Kita di Kuala Lumpur udah janjian sebelumnya sebelum terbang ke situ. Mau apa kayak nitip staff apalah apa barang-barang kita gitu apa dijualin di sana gitu. Itu sih. Itu kan apa manajemen waktu mesti itu Iya kan. betul. Buat pelajaran Pelajaran kita juga sih. juga. Biasanya band-band luar gitu ya. Itu mereka punya apa namanya permintaan khusus nggak sih kalau buat main di Indonesia gitu? Ya paling kalau ini misalnya kayak perjanjian ya. Nah, ada juga band-band yang perjanjian misalnya kayak fee-nya harus gue landed harus bayar fee-nya sebelum gue main gitu. Ada juga yang emang misalnya kayak pas gue nyampe gue mau kesini ya. Nah itu mesti nganterin tuh. Harus ya. Paling Monas ya kan. Ya dia mau lihat juga kan. Mau lihat suasana kota apa. Itu harus tuh. Ada juga yang minta ke museum. Museum? Museum mana? Museum gajah. Udah kayak anak SD ya. Jadi Tapi bawa ke museum gajah loh. nah iya itu tamu-tamu yang emang ya dia kan cuek ya gak. Maksudnya kita pas jemput udah takut ditahan sama custom karena dia iya. gitu. Sering-sering kayak gitu juga sih. Menyikapi rumor-rumor di luar nih katanya Mas Uta itu yang
pertama kali menginjakkan kaki dan dressing dengan dress skinhead di Jakarta. Oh. Itu menanggapinya seperti apa? Terus bagaimana nih pengalaman waktu ngebangun Warrior yang kemudian sekarang banyak menelurkan event-event yang oke-oke banget gitu di Jakarta khususnya. Gue pang tuh pertamaan. Kayaknya emang orang tua wah rusuh banget nih gitu kan. Nah gue dapet itu kayak wah ini new kind of punk nih menurut gue gitu kan. Klimis, kemeja ya kan. Wah nggak domelin lagi nih. Tadinya cuma sebatas itu, tapi emang dipelajari kan jatuhnya kan. Jadi oh ini ada kayak gini, ada filosofinya apa gini-gini. Ya udah berjalan dengan waktu. Ini jadi statement fashion statement gue jatuhnya gitu kan. Nah pada waktu itu emang pride of kebersamaan, brotherhood. Nah itu diciptain tuh. Nah kita terapin di Warrior. Nah Warrior itu jadinya emang ya kita kayak saling jaga lah gitu. Keep brother keeper, brothernya kayak gitu. Jadi istilahnya bikin event juga, anak-anak juga yang ngerjain. Nah terus jadi istilahnya ini jadi satu kerjaan mungkin. Ya kan kedepannya kan kita nggak tahu nih. Nah tadi makanya gue bilang tuh saring ngeling ke setiap tongkrongan nih misalnya kan ada hub kayak gini nih. Kita kenal di satu ini terus bisa bawa. Jadi istilahnya kita bisa ngebawa dan bisa kasih energi positif juga untuk apa nih? Kreatifnya apa nih gitu. Kita punya wadah di Mod Mayday. Misalnya kayak wah gue butuh kameramen misalnya gitu kan. Nah, bersedia nggak nih dari sini tapi emang tetap kita memporsikannya emang proporsional sama profesional lah, gitu. Ya kan ke situ kan ngebangun juga kan. Jadi dia punya skill yang emang bisa kita kembangkan bareng-bareng, terus kita emang bisa create sesuatu yang emang mungkin juga ada sesuatu yang emang imbalannya gitu. Kenapa nggak digerakin itu teman ke teman daripada kita hire yang emang kita nggak tahu. Ya betul. Kan akhirnya circle kita jadi bermanfaat lah ya. Ini kemana-mana nih. Kalau misalnya emang kita nyiptain satu Jakarta nih kuat nih dari skup kecil-kecilnya kan emang kita nyiptain gitu kan. Nah itu kalau kuat menurut gue itu bisa ngebangun semuanya gitu. Semuanya dalam artian musiknya dapet, seni, art, film, apalah. Kenapa sih bukan yang dari sekitar kita yang kita ini artinya dari link-link kita ya itu bisa kita berdayakan supaya lebih produktif lagi Betul. Kayak gini gue diundang, ntar mungkin gue bikin sini way kan gitu kan. Siap. Istilahnya kan itu juga bikin jadi ajang promosi kita. Betul. Kayak gitu sih. Tadi menarik tuh ngomongin pas orang tua tuh kan. Tuh gimana maksudnya pas pulang dari sono terus lu kan bawa. Itu awalnya gimana maksudnya? Kayak seneng sih orang tua. Dulu rambutnya begini-begini, sekarang botak. Wah, rapian nih anak gue. Oh gitu malah seneng ya. Tapi emang maksudnya bukan secara eksplisit gue bilang, wah gue skinhead nih mas sekarang gue kasih tahu gitu, enggak lah. Nah, maksudnya emang gue tahu apa yang gue perbuat, gue nggak nyusahin orang tua lah. Jadi istilahnya ini gue bilang way of life, tapi apa yang gue lakukan gue bertanggung jawab gitu. Siap. Jadi nggak tetap nggak melupakan keluarga ya maksudnya. Siap. Nah nih, Suk sini Suk. Gue nggak sini bentar. Suk. Nah ini salah satu orang yang pernah ngikut. Sini itu Mike ya bang. Enggak, lu kan salah satu juga yang saksi hidup kan. Waktu itu bawa DN. Iya. Gua yang dibawa DN. Oh iya. Gua nebeng. Ikut tur. Nebeng. Lu nggak motor Kaut. Lu motor Malaysia Singapura Kaut ya? Iya nih. Di Malaysia diundang kalau di sini kan skinhead Jambore, di sana kan skinhead gathering. Ya, Shot S ya. Shot S. Nah, itu. Wah, keren nih kayaknya nih. Soalnya karena itu waktu itu gue mau ikut Couch Jambore di Jogja, Jambore di Bali. Malang. Bali. Gagal mulu tuh. Bentrok sama event, sama job. Pas kebetulan gue lagi di Surabaya. Couch gue nyusul. Gue duluan datang ke sono. udah belum nyampe. Nungguin ketemuan di airport. sejam. Gue di sono gitu. Jadi gue yang nebeng. Lu yang nebeng. Sampai Singapura tuh nebeng. Tapi bagus ada Sukma. Maksudnya kayak gue kan ada dikasih itu merchandise. Oh iya banyak banget. Bener. Jadi dia gue main dia. Iya bener. Kata dia sama kata Imam adanya drummernya DN. Alhamdulillah ada bantuan. Banyak buat bawahnya. Oh benar. Jadi ada ini ya. Porter. Ada pengalaman menarik jalan bareng sama Mas Utai? Atau dari pas pertama lu gabung Warriors lah sampai kenalnya
malah pas di main Vespa ya kalau Iya, di Kemang. di Kemang, Waktu itu ah. meeting bareng. Yo, lo lagi gitu. Lo di skena ada di Vespa ada katanya. Iya. Kata dia sama kata Ukin. Ya udah akhirnya dari situ sering-sering diajak acara sama Kautai. Sama Kautai sama Ukin sering. Terus masuklah ke Warrior. Oke. Bareng-bareng. Makanya Warrior tuh nggak ada border. Ya, jadi istilahnya kita open sama Open, semua AA. ya. Jadi istilahnya emang ya ini tempat tongkrongan yang emang dari setiap penjuru orang mau ke sini ya silakan gitu. Kita emang ngasih space ya, Ma ya. Iya benar. Kayak gitu. Terus gimana Zuk? Kalau menurut lu pandangan lu kenal Mas Utai, lu berarti kenal Mas Utai berapa tahun? Itu 2000 berapa? Udah lama ya dari Mayday juga sih Dari kan Mayday. ngerjain Mayday bareng. Oh, waktu itu gua kenalnya belum terlalu akrab, belum so akrab lah gitu. Yang di The Majors. Oh iya, The Majors. 2010. 2011. 9 apa 10 yang di Rolling Stone. 9 ya, 9 10 lah. Nah, itu masih ngeliat-ngeliat 11 pura-pura negor. Masih belum notice nih kayaknya Mas. Bang Utai. Utai. Iya. So akrab. So akrab, woi. Iya, woi. Tahu siapa itu. Akhirnya ketemu di Kemang, meeting bareng acara Vespa. Acara Vespa. Gitulah. Iya. Terus Itu awalnya. terus sampai sekarang lu kenal Sampai Mas Utai Iya. gimana? Alhamdulillah banyak kerjaan dari dia. Amin. Amin. Berarti lu yang domplengnya Mas Utai nih. Gue dikasih slot-slot. Mak bantuin ini. Iya. siap. Bantuin ini. Nih, tiket Jakarta Motor dari Iya. 2000 berapa ya? 14 kali. 14. 14 gue kita pegang ngerjain. tiket. Ini jadi PIC tiket PIC Jakarta tiket. Mood Mayday. Dari Bukan calo kan? Bukan calo. Bukan calo. Gue pikir Resmi. calo yang di sono Mas Utai. Resmi. Karena keuntungannya lumayan nih gini. Kalau gue boleh jualan juga. Nggak boleh. Lu kan udah megang tiket. Lu ngeslotin. Ngapain lu jualan lagi? Oh iya. Gitu. Udah itu hari H. Stage kosong nggak ada MC-nya lo MC ya. Bener Mas. Iya. Jadi Dikaryakan memberdayakan lah. semua ya. Kerjaannya kelar karena Yoi. penjualan tiket Jakarta Mods Mayday kan hari H. Gue udah nggak ngurusin. Yoi. Nggak mau gue kosong. Oke. Jadi Double job. ya benar. Biar sekalian transferannya. Ya itu Gitu maksudnya. deh. Gitu. Oke. Sisi positifnya. Malam ini gue banyak belajar juga dari Mas Utai tadi masalah apa Warriors Jakarta juga tadi masalah apanya event-event yang udah dibuat sampai sekarang. Terus harapannya ke depan Mas Utai buat Warriors Jakarta ya. itu gimana maksud? Gue maksudnya Warriors lagi dibangun lagi nih sekarang gitu. Jadi istilahnya emang dulu ada sempat ya fasenya pindah dari Tebet ke Santa. Dari Santa 2 tahun di Santa sempet karena pandemi kita hilang. Nah ini mau bangkit lagi nih. Jadi Warrior is back lah gitu. Warriors is Nah back. makanya nih ada teman-teman Mas Itong, ada Bona nih emang kita mau ngobrol-ngobrol juga. Monggo. Jadi istilahnya emang titik baliknya nanti nih emang Warriors mau balik lagi nih. Balik lagi dalam artian ya itu kita masih konsisten kok di sini nih, di sini nih ya. Ya. Kita mesti emang mewadahi, Betul. terus memfasilitasi, terus juga emang kalau ini kita bertanggung jawab sama event-event yang sudah dibikin. Ya. Jadi istilahnya bukan emang kita tinggalin apa yang udah kita buat gitu. Maksudnya emang ini udah kita buat, kita asah aja. Ini kan bisa emang sesuatu yang nanti dituai bareng nih. Betul, ini hal positif yang memang harus dilanjutkan. Misalnya yang tadi ini Mood Mayday dari segelintir orang bisa jadi ribuan, terus ini juga bisa jadi penghasilan buat teman-teman yang bergabung gitu. Nah makanya bergabung itu juga nggak nutup kemungkinan dari teman-teman mana aja. Ya khususnya di Jakarta ya soalnya emang satu scoop kan kita welcome gitu. Lu mau bantu apa ini, lu punya apa gini gitu kayak kita memfasilitasi ada tempat, nih lu mau buat apa, ya udah monggo asal konsepnya jelas apa segala macam kita bisa buat di situ. Oke. Nah teman-teman yang ngebantuin juga apa istilahnya nothing tulus ya, maksudnya emang yang udah ngeluangin waktu. Ya kita pride nih sama skinhead sama mod sama apa gitu. Ya satu misinya ya mau kerja bareng nih ya kita buat apa sesuatu, jangan lemah gitu, kita buat apalah. Iya betul, kita dituntut untuk lebih kreatif lagi ya. Ini kan setelah pandemik nih, apa udah ada kisi-kisinya Mas Utai mau bikin kegiatan apa? Iya paling kalau misalnya yang terdekat Mods Mayday ini kemungkinan tahun depan mungkin tahun depan offline kita, ya? Offline. Amin. Karena kalau masa online. Iya maksudnya energinya emang riding kan.
Betul. Kalau Mayday, nah itu ngasepin Jakartanya itu fun itu hilang tuh. Kalau online mulu Nggak berasa. nggak berasap. Terus juga mungkin nanti Warriors ada podcast juga. Oh, ada podcast juga. Wah, nanti seru nih. Coba kita Siap. saling inilah ya. Siap Mas Utai. Mau bikin channel, terus juga nanti ada kayak apa ya, launching website apalah, nanti Oke. dikabarin kalau jadi sih tanggal 22 ini. Jadi ini akan kegiatan offline udah jalan, Iya. digitalnya juga makin Ya, keren lagi nih. event-event yang udah ada dulu kita Tinggal- sambung lagi nih. wah, iya, Kalau habis betul. pandemi kan orang juga haus Iyalah. hiburan kan. Butuh keramaian juga. Apalagi Mas Utai, boleh Mas Utai? Ya dari gua nih, kalau gua janganlah berkarya nih. Jadi istilahnya karya itu nanti legacy itu bisa dinikmatin juga sama di bawah kita nih, Betul. apa regenerasi apa segala macam. Kita kan juga nggak tahu nih mau bikin apa ya, nanti juga dinikmatin juga sama adik-adik kita apa Betul. segala macam. Ya gitu sih. Terus yang terakhir nih Mas Utai, mungkin ada pesan buat teman-teman skinhead di seluruh Indonesia. Iya, pesan gue apa ya? Lu udah bilang, wah gue pride jadi skinhead. Ya pertahanin aja di situ. Maksudnya emang ini jalan hidup ya. Jalan hidup yang diambil. Terus juga ini statement yang emang perlu pertanggungjawabkannya dalam artian ya dari diri lo buat diri lo. Iya. Ini kan kebanggaan gitu. Terus juga ya gue working class, gue ngebiayain keluarga gue apa segala macam dengan jerih payah. Itu juga salah satu ini kan berkehidupan gitu. Ya, ya. Tapi menurut gue kalau spiritnya ya kayak tadi, gue nggak botak apa segala macam, tapi spiritnya kan. Gue Ya. udah nuangin bahwa ya gue skinhead. Ya mungkin gue nggak tahu umur apa segala macam, tapi emang gue masih ngejalanin nih. Gitu. Betul. Dan Itu kayak- sih pride itu yang dijaga Sama. buat semua skinhead. Buat di semua skinhead di mana-mana. di seluruh dunia ya. Oke, Mas Utai, gue makasih banyak waktunya, kita udah ngobrol banyak. Siap. Gue juga udah dapat merchandise dari Warriors Jakarta. Aduh, gue makasih banyak. Sekali lagi makasih banyak juga buat Mas Itong, Mas Bona udah ikut kesini, Mas Sukma juga. Mas Sukma. Oke, kalau gitu kita undur diri, pamit. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.